seorang pelayan sedang menaiki tangga untuk menyeka lampu gantung. Majikannya datang dan tak sengaja menjatuhkan tangga. Hal itu membuat Enyi hampir jatuh. Untungnya, ia meraih lampu gantung dengan kuat. Enyi berayun di udara beberapa saat. Pelayan Byung-sik ingin menyelamatkannya, tapi ia tidak bisa menangkapnya karena Enyi tidak tahan lagi. Dia pun terjatuh. Apakah majikannya sengaja melakukan itu? Jika iya, itu sangat tak berperi kemanusiaan. Mari kita kembali ke 1 bulan yang lalu. Saat itu, Enyi masih bekerja di hotel. Ia sangat lelah bekerja setiap hari. Byung-sik menemuinya. Katanya majikannya sedang butuh pembantu, terutama untuk melayani tuan dan nyonya, juga seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Byung-sik mendengar bahwa Enyi belajar tentang pendidikan anak-anak di universitas. Jadi ia merasa Enyi cocok dengan pekerjaan itu. Majikan Byung-sik adalah seorang pengusaha besar. Setidaknya, ia mampu membayar 3 kali lipat dari penghasilan Enyi sekarang. Apakah kamu tertarik? Enyi mendengarkan dengan baik, mengetahui bahwa gajinya cukup tinggi. Ia setuju untuk bekerja di sana. Enyi pergi ke rumah orang kaya itu. Ia mengikuti Byung-sik ke rumah majikannya. Mereka melayani keluarga Hon. Keluarga Hon tinggal di rumah megah. Rumah itu seperti istana. Nyonya rumah, Hera, sedang hamil dan akan melahirkan dalam waktu 2 bulan. Perutnya yang besar membuat dirinya harus selalu dilayani. Melihat Enyi yang terlihat cantik dan bugar, ia cukup puas untuk menerimanya. Enyi kemudian berganti pakaian pelayan, dan ia mulai bekerja di rumah Hon. Nami, putri Hon akan segera kembali. Enyi yang telah mempelajari pendidikan anak-anak, sangat senang bisa bertemu dengannya. Kerja seharian sangat melelahkan. Hanya Hera dan Nami yang makan malam di malam hari. Tapi para pelayan harus tetap menyajikan makanan besar. Hera dan Nami kenyang hanya dengan beberapa gigitan. Byung-sik dan Enyi lalu memakan sisa makanannya. Mereka lalu menyikat gigi setelah makan. Jika bau sehabis makan tercium majikan, itu akan berbahaya. Setelah menyikat gigi, Hon pulang ke rumah. Pria ini sangat tampan dan menawan. Enyi melihatnya dan tak mampu menahan pesonanya. Ia pikir jika ia bisa menemukan pria seperti ini di masa depan, itu akan luar biasa. Hon terus menatap Enyi. Ia sangat ramah dan sopan padanya, dan mampu menciptakan suasana yang baik. Beberapa hari kemudian, Enyi membersihkan bak mandi untuk Hera. Hon membuka pintu dan masuk. Ia melihat Enyi yang basah kuyup karena air. Hon tahu, Enyi masih muda. Sosoknya juga sangat bagus. Hon seperti seorang majikan yang sedang mengamati kerja pelayannya. Tapi di dalam benaknya, ia memikirkan hal lain. Karena Hera hamil begitu lama, Hon merindukan enak-enak. Menahan itu cukup tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, Enyi bersama Hon dan Hera pergi ke villa di pegunungan. Hera yang sedang hamil, lelah setelah bermain seharian, jadi ia tidur lebih awal. Hon lalu turun untuk menghampiri Enyi dengan sebotol anggur. Sedangkan Enyi baru saja akan tidur, melihat Hon datang dengan anggur. Ia tidak menolaknya malam itu. Ya, keduanya bercocok tanam malam itu. Meski begitu, Enyi agaknya cemas sekarang. Itu sangat menyenangkan dan mendambakan, namun ia juga khawatir. Hon yang bersikap semakin baik membuat Enyi semakin terobsesi. Ia tidak tahu seperti apa orang-orang berkelas ini sebenarnya. Setelah itu, Enyi dan Hon memulai hubungan yang tidak pantas. Setelah pulang ke rumah, setiap kali Hera tidur lebih dulu, Hon akan datang ke Enyi, dan Hon juga dengan sangat murah hati. Setiap kali selesai melakukannya, ia akan memberi Enyi cek uang. Enyi semakin senang karena hal itu. Tapi, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan di rumah ini. Tidak peduli seberapa kuat ia menutupinya. Byung-sik mulai mengetahui hubungan mereka. Ia telah bekerja dengan Hon sepanjang hidupnya. Ini bukan pertama kalinya Hon melakukan hal itu. Dia melihatnya tidak sekali atau 2 kali. Sebenarnya dia tidak mau ikut campur terlalu dalam. Tapi semakin lama, dia menyadari hal aneh dari Enyi, yang membuatnya sedikit berubah. Byung-sik tahu dari pengalaman sebelumnya. Enyi hamil. Putra Byung-sik sekarang menjadi jaksa. Keluarga Hon membantu mengatur pekerjaan putranya. Dia juga mengerti tentang hukum, karena merasa ini tidak adil, dan tidak ingin Hon repot karena Enyi. Jadi ia pergi menemui Ibu Hera, dan memberitahunya tentang hal itu. Ibu Hera adalah karakter yang kejam. Jadi, adegan di awal cerita, dialah yang mendorong Enyi. Enyi dibawa ke rumah sakit setelah dia jatuh. Akibatnya ia menderita gegar otak kecil. Dia bahkan tidak tahu dia hamil. Dokter memberi ucapan selamat atas kehamilannya. Dan meskipun ia jatuh, bayi itu masih selamat. Enyi cukup senang mengetahui dia hamil. Dia harus melahirkan anak ini, agar anak ini bisa menjadi alat tawar-menawarnya untuk menjadi orang kaya.
Ibu Hera dengan cepat memberitahu Hera tentang hal itu. Hera sangat marah ketika mengetahuinya. Ia ingin balik membalas Enyi. Tapi ibunya berkata ini tidak semudah itu. Ia tidak bisa bercinta dengan Hon atau memberitahu Hon soal kehamilan Enyi. Apa yang harus ia lakukan jika anak itu mengambil suaminya? Bagaimana jika ia lahir dan dibesarkan dan menjadi ancaman untuk anak Hera sendiri? Setelah mendengar ucapan ibunya, Hera harus menemui Enyi dengan tenang. Ia memberi Enyi uang dan memintanya untuk membunuh bayinya. Hera menemui Enyi dan bicara baik-baik dengannya. Tapi di luar dugaan Hera, Enyi tetap ingin melahirkan anaknya. Tidak berhasil hanya dengan bujukan. Hera memilih cara lain. Di tengah kekhawatiran Enyi, Hera datang ke suatu tempat untuk mencari obat. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kulkas. Ya, itu adalah pil aborsi. Enyi sama sekali tidak tahu. Ia pikir itu ramuan untuk tetap bugar, jadi ia meminumnya setiap hari. Saat Hera melahirkan, seluruh keluarga pergi ke rumah sakit. Gyeongsik dan Enyi tinggal di rumah. Rumah ini seketika menjadi dunia bagi mereka berdua. Gyeongsik mencicipi anggur merah seperti seorang tuan, dan Enyi memasuki kamar Hera, menikmati diri sebagai nyonya di sana. Hera melahirkan anak kembar. Keluarga sangat senang dengan kelahirannya. Hon yang sangat lelah pulang untuk berganti pakaian. Begitu ia memasuki kamar, Enyi ada di dalam. Ia berendam di bak mandi miliknya. Hon tertawa tak menyangka ketika melihatnya. Enyi tiba-tiba merasakan sakit yang parah di perutnya. Darah menodai bak mandi dalam sekejap. Enyi dibawa ke rumah sakit dan bayinya meninggal. Begini rupanya cara kerja obat aborsi itu. Dan saat itulah Hon tahu, Enyi sedang mengandung anaknya. Ia juga tahu pasti itu ulah ibu mertuanya. Dia memanggil ibu mertuanya ke ruang kerjanya. Namun ibu balik menyerang Hon. Akhirnya, Hon tak berdaya untuk membantah. Di sisi lain, kondisi mental Enyi sangat buruk. Bukan hanya karena anak itu pergi, ia juga kehilangan martabatnya. Dan sebagai seorang ibu, ia merasakan sakitnya kehilangan anak secara langsung. Gyeongsik merasa kasihan pada Enyi. Ia lalu mengatakan yang sebenarnya, bahwa ialah yang memberitahu mereka tentang kehamilan Enyi. Enyi selalu menganggap Gyeongsik sebagai orang yang paling dipercaya. Mendengar hal ini, ia menjadi sangat terpukul. Selama ini ia bertarung melawan Gyeongsik. Gyeongsik tahu bahwa dia bingung. Bahkan jika Enyi memukul dirinya sendiri, dia tidak apa-apa. Enyi bilang ia ingin balas dendam. Gyeongsik juga melihat bahwa keluarga itu tidak memiliki hal yang baik. Jadi ia memutuskan akan membantu Enyi. Gyeongsik membuka pintu untuk Enyi di malam hari. Enyi lalu masuk. Enyi lalu naik ke atas dan melihat dua bayi yang baru lahir. Dengan semangat yang gila, ia mulai menyusui bayi itu. Hon keluar ketika dia mendengar suara bayi. Ia melihat anaknya di tangan Enyi. Ia cukup takut melihatnya. Hon segera meminta Enyi melepaskan bayinya dan memintanya untuk berdiskusi. Enyi sudah kehilangan akal sehat, tapi kegilaan ini membangkitkan jiwa keibuannya. Dia tidak akan melakukan apapun pada kedua bayi itu. Dia hanya memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Mendengar Hon menginginkan bayinya, tentu saja Enyi dengan baik memberikannya. Setelah mengetahui kejadian itu, keluarga Hon berkumpul di ruang tamu. Mereka takut Enyi melakukan sesuatu yang mengerikan. Mereka ingin Gyeongsik mengeluarkan Enyi. Gyeongsik sedikit tersenyum dan berkata, maaf saya tidak peduli. Gyeongsik tidak ingin melayani Hon sekeluarga dan mengundurkan diri. Ia lalu berbalik dan pergi. Enyi muncul di tangga saat ini. Ia menonton keluarga di lantai bawah. Tanpa ada kekurangan satupun. Dia ingin membalas dendam terhadap keluarga ini dengan caranya sendiri. Enyi mengikat salah satu ujung tali ke lampu gantung. Sementara ujung lainnya melilit lehernya. Kemudian, Enyi melompat turun dan tergantung di lampu gantung. Semua orang tercengang melihatnya. Kemudian dia membakar dirinya sendiri. Api semakin naik, membakar dirinya. Keluarga Hon segera melarikan diri setelah melihat ini. Enyi sengaja membakar dirinya untuk membalaskan dendam di rumah Hon. Tapi keluarga Hon tidak menganggapnya serius. Mereka memiliki rumah lain. Hon sekeluarga pindah. Beberapa hari kemudian mereka tiba di sana dan melanjutkan hidup. Gyeongsik pergi dan Enyi sudah mati. Mereka memiliki 3 pelayan baru. 2 di antaranya masih muda, yang tidak kalah cantik dari Enyi. Semuanya sepertinya tidak pernah terjadi. Cerita berakhir di sini. Film ini berjudul The Housemaid. Baik Kim Do Yeon dan Lee Jung Jae menyumbangkan keterampilan akting yang luar biasa. Plotnya sangat sederhana. Di akhir, Enyi membakar diri untuk membalas dendam. Namun apakah itu bisa dikatakan balas dendam? Mengapa ia tidak membunuh saja mereka? Entahlah. Mungkin hanya orang gila yang bisa mengerti. Daya tarik terbesar dari film ini sebenarnya adalah penampilan dari Lee Jung Jae dan Kim Do Yeon yang memukau penonton.
Jika Anda tertarik, tonton saja film aslinya. Benar-benar di luar imajinasi. Baiklah, kalau Anda suka ulasan ini, jangan lupa like dan follow. Sampai jumpa di film yang lain.